Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Biarlah kita semua dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk datang di hadirat Tuhan. It is so good to be back in the house of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini Bapa, dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi Bapa dengan Roh-Mu yang layang-layang Bapa, di setiap ruangan, di setiap tempat ini dan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tolong Pak itu dibilang. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here
worship your holy name. The sun comes up, is the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I
your name. Hallelujah. We bless your name. Bless the Lord. Bless your holy name. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu Bapa. Kami sangat diberkati Bapa atas kehadiran-Mu ya Bapa. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu Bapa yang kami dengar di setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Shackled by a hand, liberty. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the
something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I'm with the blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it on eternity, Lord. He got me, oh, He touched me, oh, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, oh, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Welcome, Holy Spirit. We are in Your presence. Fill us with Your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in Your presence. Fill us with Your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, Comforter and Counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in Your presence. Fill us with Your power. Live inside of me.
and Counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda, dan Tuhan yang berfirman ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan boleh mengajar kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang sempurna seperti Engkau, orang-orang yang kudus Bapa, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, orang-orang yang hidup layak di hadapan-Mu, orang-orang yang patut untuk menerima keselamatan yang kekal Bapa, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom everyone. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini di rumah Tuhan. Amin. It is so good to be back in the house of God. Saya sangat diberkati, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di setiap hari, dan kami sangat diberkati atas kehadiran Tuhan di setiap hari. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan mulai sharing pada hari ini, dan hari ini saya ambil sharing hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jadi Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita bacakan sama-sama dan Tuhan akan bekerja lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Saya persilakan untuk yang membaca. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama, perikopnya hukum yang terutama.
ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ya, saudara. Pada hari ini Injil Matius pasal yang ke-20 ayat ke-22, ayat yang ke-34 sampai ke ayat yang ke-40. Luar biasa ya firman Tuhan ya, Injil Matius pasal 22. Saudara, di sini dikatakan ya, di ayat yang ke-34 dikatakan di situ ya, kasihilah ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan ayat yang ke-37 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi di situ dikatakan ya, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati, artinya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah hati atau setengah-setengah jiwa. Itu namanya sakit jiwa ya, kalau cuma setengah-setengah jiwa mengasihi Tuhan Allah. Dan juga dengan segenap akal budimu. Jadi akal budi kita ya, akal budi kita itu bagaimana ya, akal budi kita itu jadi semua ya, kekuatan kita ya, kepandaian kita itu akal budi ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh apa yang kita punya ya, apa yang kita punya itu kita harus mengasihi Tuhan seluruhnya. Jadi di ayat yang ke-34 kita bacakan lagi ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ya, ayat yang ke-34 ya. Jadi orang-orang Saduki ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya, mereka datang bertanya kepada Tuhan ya, hukum manakah yang lebih terutama ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum manakah ya yang terutama. Lalu Tuhan jawab di ayat yang ke-35. Ayat 35 itu, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Ayat 37. Nah, jadi itu di ayat yang dari 34 itu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya, mau mencobai Tuhan Yesus ya. Mereka itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang ke-35 di situ tadi 35 dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ya, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus ya. Dia pikir bahwa Tuhan Yesus bisa dicobai ya, dites sama mereka. Lalu yang ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? ya, dia bertanya,
Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat, ya? Jawab Yesus kepadanya, still ayat 36. 36 jawab Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Ya, jadi Tuhan Yesus menjawab, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus menjawab, itulah hukum terutama. Dan juga Tuhan teruskan lagi di ayat yang ke-37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ke-38, ayat yang ke-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu, ya, dan dengan segenap akal budimu. Dengan 39. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, itu ayat yang ke-39. 38. 38. Hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Lalu 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum yang yang ke-39 tadi dan hukum yang kedua yang sama, ya, seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara, yang saya mau tekankan ini dari ayat yang ke-37, ya. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, ya, jelas bahwa, ya, hukum yang terutama dan hukum yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi dengan arti kata, Tuhan mau saudara dan saya harus mengasihi Tuhan Allah dulu, ya, sebelum kita mau minta segala macam kepada Tuhan. Sebelum kita meminta apapun, ya, kita harus mengasihi dulu Tuhan Allah kita, karena ini hukum, ya, ini hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Jadi kita harus mengasihi dulu Tuhan Allah kita, ya, dengan sepenuh hati. Artinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa di surga, mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, Tuhan Yesus berkata, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Dan kedua hukum inilah, ya, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di dalam hukum pertama, hukum yang terutama dan hukum yang pertama itu Tuhan Yesus menekankan, ya, artinya ini perintah, ya. Ini bukan cuma Tuhan Yesus berkata, tetapi ini adalah salah satu perintah Tuhan, ya, bahwa hukum yang akan berlaku, maksudnya hukum yang akan berlaku, ya, ini kedua hukum ini. Karena orang Farisi dan orang Saduki itu bertanya, mau mencobai Tuhan Yesus, ya, bahwa mereka pikir bahwa hukum Taurat harus dilakukan, ya, karena mereka pikir hukum Taurat itu yang paling benar, ya. Memang di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 larangan hukum Taurat itu memang betul, itu hukum Taurat itu benar semua. Asal kita bisa memenuhi, asal kita bisa melakukan, asal kita bisa menjalani semua hukum Taurat itu pasti benar, ya. Tetapi Tuhan tahu kita semua sudah melanggar, ya. Setiap hukum Taurat kita sudah melanggar, ya. Manusia sudah melanggar semua hukum Taurat. Oleh sebab itu Tuhan harus datang menjadi manusia, datang ke dunia untuk menjadi manusia, dan mati dan dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa-dosa manusia, karena kita semua sudah melanggar hukum-hukum itu, ya. Hukum Taurat sudah dilanggar oleh setiap manusia, ya. Jadi tidak ada orang yang sudah melakukan hukum Taurat itu, cuma Tuhan Yesus yang sudah melakukan, yang sudah memenuhi hukum Taurat itu cuma Tuhan Yesus. Tidak ada lagi, ya, manusia sudah melanggar semua hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dapat memenuhi hukum Taurat, tidak ada yang dapat menjalani semua hukum Taurat itu. Cuma Tuhan Yesus, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita, mau menekankan kepada kita bahwa hukum yang terutama dan hukum
yang pertama bahwa itulah kasihilah Tuhan Yesus ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya. Dan hukum kedua juga yang sama seperti itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia ya seperti dirimu sendiri. Karena di dalam kedua hukum itulah ya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya seluruh hukum Taurat sudah digantungkan kepada kedua hukum itu. Itu maksudnya Tuhan ya. Jadi dikatakan kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki bahwa kedua hukum inilah yang sudah memenuhi ya, kedua hukum yang pertama, hukum yang terutama dan hukum yang pertama ini sudah memenuhi, sudah digantungkan segala hukum Taurat, semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak ada lagi yang dapat menentang, artinya tidak ada lagi hukum yang dapat menentang ya kedua hukum ini, kedua hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Tidak ada lagi saudara yang dapat menentang karena sudah dicantumkan semua kepada kedua hukum itu. Jadi kitab para nabi pun sudah ada di situ, sudah dicantumkan ke dalam kedua hukum itu ya. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-40 ya bahwa kedua hukum inilah yang sudah digantungkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak ada yang keliru lagi ya. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa semua yang kita harus jalankan yaitu kedua hukum ini saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan juga hukum yang sama juga kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi artinya kita akan memenuhi semua hukum Taurat dan kitab para nabi setelah kita bisa melakukan kedua hukum ini ya. Artinya kalau saudara dan saya boleh melakukan, bisa melakukan atau memenuhi kedua hukum ini, hukum yang terutama dan hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka kedua hukum inilah sudah digantungkan, sudah dicantumkan ya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara tidak perlu repot-repot lagi. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan hukum-hukum yang lain, yaitu hukum-hukum yang harus membuat korban bakaran ya. Korban bakaran di saat kita berdosa, kita harus seperti di kitab Imamat ya, kita harus melakukan semua ya peraturan-peraturan hukum-hukum di dalam kitab Imamat ya. Kita harus memenuhi semua hukum-hukum itu. Tapi kita sudah tidak bisa karena kita sudah melanggar. Ya, kita tidak bisa lagi melakukan semua hukum-hukum itu. Kita sudah melanggar semua. Kita sudah langgar habis. Manusia sudah melanggar semua itu. Jadi oleh sebab itu Tuhan yang sudah memenuhi semua hukum Taurat itu. Tuhan yang sudah memenuhi dan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Ya, tidak ada manusia yang dapat menggenapi atau melakukan seluruh hukum Taurat itu kecuali Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah melakukan seluruh hukum Taurat itu sampai di kayu salib, sampai Tuhan Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi itulah yang kita harus mengerti dan kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ya, ayat 34 sampai yang ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jadi di situ Tuhan sudah mengajarkan ya kita harus memenuhi kedua hukum ini ya. Jadi kedua hukum ini kita harus lakukan, kita harus jalani, kita harus penuhi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya. Jadi kita harus betul-betul melakukan ya kedua hukum ini supaya kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Artinya kita sudah melakukan ya hukum-hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap hukum yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya ini kedua hukum ini yang Tuhan sudah ajarkan. Kita harus bisa memenuhi, kita harus bisa menjalani, kita harus bisa melakukan kedua hukum ini. Memang tidak gampang saudara ya untuk mengasihi sesama kita ya, tidak gampang, saya mengerti kok ya. Apalagi orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah orang yang sudah melakukan segala sesuatu yang mengecewakan kita ya. Itu tidak gampang saudara kalau kita
harus menjalani semua perintah Tuhan ini memang tidak gampang, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat membantu kita, hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk bisa, untuk dapat melakukan, ya, untuk dapat mengampuni sesama kita dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, seperti firman Tuhan berkata pada hari, seperti firman Tuhan mengajar kita pada hari ini, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu semua hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita, saudara. Kalau kita sendiri nggak mungkin, kita tidak akan pernah bisa menjalani karena kita masih penuh dengan darah dan daging. Jadi artinya harus ada Roh Kudus di dalam kita yang sanggup dan dapat memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan kedua hukum ini, ya, melakukan kedua hukum ini, yaitu hukum untuk mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan Allah kita, dan mengasihi sesama kita, ya, karena kedua hukum ini sudah dicantumkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua hanya lewat Roh Kudus saja yang dapat menolong kita, ya, dan dapat memampukan kita dan memberikan kita kesanggupan untuk boleh melakukan kedua hukum ini, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita sama-sama mau belajar pada hari ini, karena firman Tuhan yang di-sharingkan semua itu Tuhan Yesus, Tuhan mengajar kita, ya, artinya lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman. Jadi biarlah kita sama-sama mau belajar bahwa kita pada hari ini Tuhan ajarkan kita untuk boleh melakukan, untuk dapat melakukan kedua hukum yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, ya, bahwa kita harus bisa melakukan kedua hukum ini, ya, yaitu hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan juga hukum yang pertama yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena kedua hukum inilah tercantum, sudah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Baik saudara, banyak di antara kita seringnya sudah disakiti orang, kita masih tidak bisa mengampuni, kita masih tidak bisa mengasihi orang itu, ya, kita masih simpan hati dan segala sesuatu yang kita rasa tidak mungkin. Tetapi kita harus belajar dari firman pada hari ini, ya, lewat firman Tuhan pada hari ini kita harus belajar agar kita semua boleh dapat melakukan dan sanggup untuk melakukan, ya, semua itu untuk mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama, ya, karena seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dicantumkan ke dalam kedua hukum ini. Amin. Baik saudara, saya sampai di sini sharing pada hari ini, dan nanti kita akan sambung lagi pada waktu yang akan datang untuk kebenaran firman Tuhan lagi, untuk kita boleh sama-sama belajar, ya, kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita semua boleh diajar dan dibentuk dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan bergantung kepada Tuhan, dan biarlah kita semua boleh tetap terus, ya, mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh dan setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, ya. Jadi biarlah firman hari ini boleh memberkati saudara dan saya, juga boleh mengajar saudara dan saya, ya, untuk boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa untuk membawa doa-doa pokok, amin, pokok doa kita ke atas mezbah Tuhan, ya. Jadi kita akan berdoa dan kita akan akhiri kebaktian mission pada hari ini, dan biarlah Tuhan Yesus terus menolong kita di setiap hari kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu. Kami sangat diberkati atas kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengajar kami, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami di dalam setiap langkah kami, di setiap hari kami. Kami hanya dapat berharap kepada Tuhan, kami hanya dapat berserah kepada Tuhan, dan kami hanya dapat mengandalkan Engkau Bapa.
Karena kami percaya kami hanya di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus ulurkan tangan-Mu Bapa, dan menjamah kami dan memberkati kami Bapa, dan terus memenuhi kami dengan pengetahuan ilahi, yaitu pengajaran-pengajaran ilahi yang daripada Tuhan, agar kami semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Di saat kami dapat melakukan perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya kami akan mendapatkan keselamatan yang kekal lewat apa yang kami sudah lakukan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Kami serahkan terus juga Missions and Prayer House Bapa. Kami serahkan terus keluarga kami, keluarga dimanapun mereka berada. Kami juga serahkan terus para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Serahkan terus bangsa dan negara-Mu, serahkan terus Bapa dokteran medis, pencarian vaksin, orang-orang sakit yang diisolasi, orang-orang terganggu mental, semua Bapak, disability, disabled, semua Bapak, orang-orang yang lemah ini, yang berkekurangan, kami serahkan orang-orang cacat, anak-anak cacat, anak yatim piatu, panti asuhan, para janda Bapak, para homeless, broken home family, semua Bapak, nursing home, orang-orang tua, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Serahkan juga jiwa-jiwa yang terhilang, kami serahkan semua Bapa terus ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan juga keluarga yang berduka dimanapun mereka berada seluruh dunia Bapa. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Bapa. Dan juga Tuhan membawa mereka untuk datang kepadamu. Juga Tuhan kami serahkan terus situasi yang ada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan terus ambil alih, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan yang dapat menghentikan dan mengendalikan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu. Kami sangat diberkati Bapa. Amin atas semua kehadiran-Mu dan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Bapa semua Bapa, biar kami akan berbakti lagi pada minggu yang akan datang. Biar Tuhan terus campur tangan dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Kami sangat diberkati dan kami sangat menghargai dan menghormati Engkau Bapak. Dan kami mau memakai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk memperbaiki hidup kami dan untuk datang bertobat kepadamu ya Bapak. Karena keselamatan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami mau siap terus berjaga-jaga di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa, kami mohon juga Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami cuaca yang baik, cuaca yang indah Bapa di setiap hari begitu. Cuaca saat ini seringkali berubah-berubah, tidak menentu Bapa, cuaca yang dingin dan tiba-tiba panas, begitu panas Bapa. Tolong ya Bapa, hanya Engkau yang dapat mengendalikan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita sudah kebaktian hari ini. Kita akan tutup dengan mengangkat satu pujian, yaitu Dancing's My Soul. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Dancing's my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing
berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Biarlah kita semua mau tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan juga tetap mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Dan semua hukum sudah digantungkan kepada kedua hukum ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin.